Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan judul Berbeda Itu Indah. Kali ini kita akan membahas topik A dengan materi kekayaan suku bangsaku. Baik, di sini kita akan belajar tentang 4 kekayaan yang ada di Indonesia, yaitu suku bangsa, baju adat, rumah adat, dan yang terakhir adalah tarian daerah. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, agama, dan kepercayaan. Namun, bangsa Indonesia memiliki persatuan dan kesatuan yang sangat kuat. Hal tersebut tercermin dari sifat dan watak bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Semboyan tersebut menggambarkan kondisi Indonesia yang mempunyai budaya yang beragam tetapi harus tetap bersatu. 1. Suku bangsaku. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kekuasaan dalam budaya dan terikat oleh kesadaran akan identitas. Masing-masing suku bangsa menempati daerah yang berbeda-beda di seluruh Indonesia dengan budaya dan bahasa yang berbeda-beda pula. Tetapi hal ini memberikan keberagaman bagi Indonesia. Berikut ada beberapa suku beserta daerah asalnya. Yang pertama ada suku Asmat berasal dari daerah Papua. Yang kedua ada suku Batak berasal dari daerah Sumatera Utara. Yang ketiga ada suku Betawi berasal dari Jakarta. Yang keempat ada suku Baduy yang berasal dari Banten. Yang kelima ada suku Dayak berasal dari Kalimantan. Yang keenam ada suku Makassar berasal dari Sulawesi Selatan. Oke, selanjutnya ada pakaian adat. Keberagaman di Indonesia salah satunya meliputi keberagaman pakaian adat. Pakaian adat menunjukkan ciri khas tertentu yang dimiliki daerah tersebut. Nah, ada juga pakaian adat sesuai dengan daerah asalnya. Yang pertama ada kebaya dari Jawa Barat. Yang kedua ada ulos dari Sumatera Utara. Yang ketiga ada pangsi dari Banten. Dan yang terakhir ada bodo dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan membahas rumah adat. Rumah adat juga merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Rumah adat dapat digunakan oleh penduduk setempat sebagai tempat tinggal. Yuk kita lihat rumah adat beserta daerah asalnya. Yang pertama ada rumah bolon dari Sumatera Utara. Yang kedua ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Yang ketiga ada rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Yang keempat ada rumah honai dari Papua Barat. Dan yang terakhir rumah joglo dari Jawa Tengah. Yang terakhir kita akan membahas tentang tarian daerah. Tarian daerah juga merupakan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Tarian daerah adalah tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Berikut tarian daerah beserta asal daerahnya. Yang pertama ada tari pendet berasal dari daerah Bali. Yang kedua ada tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dan yang terakhir ada tari saman berasal dari Aceh. Masih banyak kekayaan suku bangsa yang akan kita pelajari di materi berikutnya. Dari beberapa suku bangsa yang disebutkan tadi, suku apa yang sama dengan kamu? Sekian penjelasan materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kekayaan suku bangsa lainnya, yaitu bahasa daerah dan lagu daerah. Keberagaman lain yang ada di Indonesia adalah keberagaman bahasa daerah. Apakah kalian tahu apa itu bahasa daerah?
Jadi, bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat di suatu daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, bahasa daerah itu bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi. Yuk, kita lihat nama-nama bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada bahasa daerah Aceh, berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Yang kedua ada bahasa daerah Batak Karo, berasal dari Sumatera Utara. Yang ketiga ada bahasa daerah Melayu, berasal dari Sumatera Selatan. Yang keempat ada bahasa daerah Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir ada bahasa daerah Biak yang berasal dari Papua. Selain bahasa daerah, keanekaragaman budaya bangsa Indonesia yang lainnya adalah lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dan populer di suatu daerah tertentu, seringkali menggambarkan kehidupan masyarakat dan budaya setempat. Perbedaan lagu daerah dari setiap lagu daerah terletak pada syair, nada, dan iramanya. Yuk, kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama beberapa lagu daerah berikut ini. Lagu pertama berjudul Ampar-Ampar Pisang, berasal dari Kalimantan Selatan. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji dihurung bari-bari, masak sabiji dihurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya canculupan. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Nang manang badis kutung dikitipi dawang, nang manang badis kutung dikitipi dawang. Nah, yang kedua ada lagu yang berjudul Apuse, berasal dari Papua. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso banine ma baki pase. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso banine ma baki pase. Arafabie aswara kwar, Arafabie aswara kwar. Dari bahasa daerah yang sudah kita pelajari tadi, apakah kalian bisa berbicara menggunakan bahasa daerah asalmu? Dari beberapa lagu daerah yang ada di Indonesia tadi yang sudah dinyanyikan, lagu daerah manakah yang kalian hafal? Yuk selalu melestarikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sekian materi kali ini, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kekayaan suku bangsa lainnya, yaitu agama dan kepercayaan. Apakah kalian tahu, selain Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa, Indonesia juga memiliki keberagaman agama yang diakui dan kepercayaan yang dilindungi negara loh. Kita akan membahas tentang agama terlebih dahulu. Apa sih itu agama? Ada yang tahu anak-anak? Jadi, agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang mengatur tata keimanan, peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam berinteraksi dengan manusia dan lingkungan sekitar. Siapa yang tahu agama apa saja yang diakui di Indonesia? Yuk, kita lihat beberapa agama dan tempat ibadah di Indonesia. Nah, ini dia agama dan tempat ibadahnya. Yang pertama ada Islam, tempat ibadahnya di masjid. Yang kedua ada Kristen Protestan, tempat ibadahnya di gereja. Yang ketiga ada Kristen Katolik, tempat beribadahnya juga di gereja. Yang keempat ada Hindu, tempat ibadahnya di pura. Yang kelima ada Buddha, tempat ibadahnya di vihara. Dan yang terakhir ada Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng. Selain agama, warga Indonesia juga mempunyai kepercayaan loh. Ada yang tahu apa sih kepercayaan itu? Kepercayaan adalah sistem keyakinan, tradisi, ritual, dan praktik-praktik yang dianut oleh masyarakat setempat, yang seringkali mencakup kepercayaan pada kekuatan gaib, roh nenek moyang, atau kekuatan alam. Contohnya adalah kepercayaan Kaharingan dari Pulau Kalimantan dan Kejawen dari Pulau Jawa. Bagi penganut ajaran agama dan kepercayaan, apabila kita suka menolong, hidup akan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Dan apabila melanggar aturan ajaran, hidup tidak akan selamat dan sejahtera. Di daerah tempat tinggal kalian, warganya lebih banyak beragama apa? Jika kalian mempunyai teman yang berbeda agama, apakah kalian tetap mau berteman? Walaupun kita berbeda agama dengan teman, tetangga, ataupun orang yang lainnya, kita harus saling menghargai. Karena negara Indonesia adalah negara yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekian materi kali ini, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang topik kekayaan budaya Indonesia. Ada banyak sekali kekayaan budaya Indonesia, tapi yang akan kita bahas yaitu tentang permainan tradisional. Ayo, ada yang tahu apa saja macam-macam permainan tradisional? Yuk kita lihat beberapa permainan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada 6 permainan tradisional. Yang pertama ada ketapel, yang kedua ada kelereng, yang ketiga ada layang-layang, yang keempat ada congkak, yang kelima ada egrang, dan yang terakhir ada sapintrong. Nah, kita sudah mengenali 6 permainan tradisional ini. Jadi, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mempermainkan permainan tradisional ini. Yang pertama ada permainan kelereng. Jadi, permainan kelereng adalah permainan tradisional yang mendunia.
Bermain kelereng cukup mudah. Jenis-jenis permainan kelereng ada banyak, diantaranya kelereng lingkaran, kelereng segitiga, kelereng lubang, kelereng garis, dan lain sebagainya. Yang kedua ada permainan layang-layang. Cara memainkan layang-layang adalah layang-layang diikat oleh tali kendur atau benang, lalu diterbangkan dengan memanfaatkan angin dengan cara menarik atau mengulur kenur atau benang layang-layang. Jadi, setelah ditarik atau diulur, layang-layang akan terbang dengan memanfaatkan angin. Nah, yang ketiga ada sapintrong. Permainan sapintrong bisa dimainkan seorang diri atau beramai-ramai. Jika dimainkan seorang diri, pemain bisa memegang ujung karet dengan kedua tangan, kemudian memutarnya ke atas dan ke bawah. Namun jika dimainkan beramai-ramai, maka harus ada 2 orang pemain yang bertugas memegang ujung karet dan memutarnya. Para pemain harus melompati karet tersebut secara bergiliran. Jika seorang pemain terkena karet saat melompatinya, maka ia dianggap kalah dan digantikan oleh pemain yang lain. Nah, selanjutnya ada permainan egrang. Cara memainkan egrang membutuhkan keterampilan dan keseimbangan tubuh. Saat bermain, pemain harus menaiki tongkat bambu dengan kedua kaki, lalu menggerakkannya dengan menggunakan kaki egrang. Masih banyak permainan tradisional lainnya. Dari permainan yang sudah disebutkan, apakah ada permainan yang pernah kalian mainkan? Mari lestarikan permainan kita. Permainan ini merupakan warisan dari nenek moyang kita loh. Di dalam permainannya ada tawa, kebersamaan, dan pelajaran berharga tentang sportivitas, ketangkasan, hingga strategi. Sekian dari materi hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang topik bahasa persatuanku. Yuk kita simak cerita kali ini. Ada sekelompok anak berkumpul dalam sebuah pameran budaya di Jakarta. Nah, di sana ada Hasan dari Sumatera, Abed dari Toraja, dan Bagas dari Jawa Tengah. Bagaimana agar mereka bisa berkomunikasi dengan lancar? Apa manfaat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Ayo, ada yang bisa menjawab dari pertanyaan di samping? Apa manfaat adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki bahasa yang beragam. Apa yang harus dilakukan jika sekelompok orang yang berbeda bahasa daerah berkumpul dalam satu kegiatan? Tentu, mereka hanya menguasai bahasa daerah masing-masing. Nah, disinilah pentingnya kita menguasai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia dapat mempersatukan kita dari beragam bahasa daerah. Jadi, ayo kita semua semangat belajar dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Dengan begitu, kita akan semakin pintar, semakin dekat dengan teman-teman di seluruh Indonesia, dan semakin cinta dengan negara kita. Bahasa Indonesia adalah kebanggaan kita bersama. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.